25. Tetap berjuang. Revan memandangi wajah Ratu saat memberikan ASI kepada buah hati mereka. Ia tidak pernah menyangka kalau istrinya tersebut dapat bersikap dingin kepada dirinya. Ratu bukan lagi wanita yang dulu selalu memberikan perhatian dan kasih sayang terhadap suaminya. Ratu belum mampu membuang rasa jijik atas perbuatan Revan. Ia masih membayangkan suaminya itu pernah melakukan hubungan intim bersama wanita lain. Mengingat hal itu, kebencian Ratu makin memuncak kepada ayah dari anaknya. Gak terasa ya sayang, usia Andra udah 3 bulan. Revan tetap berusaha berbicara kepada istrinya. Iya, balas Ratu dengan singkat. Apa yang harus aku lakukan agar kamu maafin aku sayang? Sudah 3 bulan lamanya aku kehilangan sosok istriku. Aku sangat merindukan kamu yang dulu. Tidak ada jawaban yang Revan dapatkan dari Ratu. Sang istri hanya terdiam dan fokus kepada buah hati mereka. Revan merasa terpukul melihat istri bersikap seperti orang yang tidak ia kenal. Ampuni aku sayang. Aku tidak tahu harus berbuat apa agar kamu menerima keberadaanku. Aku ingin kita kembali seperti dulu lagi. Bisa nggak kamu tidak bahas itu? Aku bosan. Sikap yang Ratu tunjukkan sekarang sungguh bertolak belakang dengan yang dulu. Aku sedih melihat sikap kamu yang seperti ini. Lebih sedih mana dari perbuatan yang kamu lakukan di masa lalu? Menjijikkan. Aku mohon, jangan selalu mengungkit masalah itu sayang. Aku tahu bahwa apa yang terjadi di masa lalu telah membuatmu terluka. Jika kamu sudah tahu, tolong jangan ganggu hidupku. Aku hanya ingin agar hubungan kita kembali rukun. Aku merindukan kasih sayangmu yang dulu. Kenapa kamu gak memilih mendapatkannya dari wanita pujaanmu? Kamulah wanita pujaanku. Aku membencimu, tapi aku mencintaimu sayang. Cintamu hanya di mulut. Itu gak benar sayang. Cinta yang kurasakan tulus dari hati. Cukup mas, aku gak mau dengar. Aku tahu kalau kamu juga mencintaiku, tapi kamu berusaha untuk tidak mengakuinya karena kamu masih membenciku. Iya kan sayang? Ratu terdiam dan tidak menjawab penuturan Revan. Ia tidak ingin mengakui cinta yang ia miliki hanya untuk suaminya seorang. Pikirannya masih terus terbayang atas apa yang Revan lakukan di masa lalu. Baginya, perbuatan laki-laki itu sungguh sangat memalukan dan penuh dengan dosa. Ia masih belum mampu menerima kenyataan kalau Revan pernah memadu kasih dengan wanita lain. Walaupun Revan telah mengaku sangat menyesal dengan perbuatannya di masa lalu, tetapi setiap Ratu mencoba untuk ikhlas dan membuka diri. Tiba-tiba perasaan jijik dan benci kembali datang menghampiri. Dirinya tidak kuasa mengelak perasaan tersebut. Akan tetapi, Ratu masih tetap berusaha untuk belajar mengikhlaskan perbuatan suaminya di masa lalu. Ia yakin dan percaya, cepat atau lambat, rasa sakit yang masih ia rasakan kini akan hilang dengan sendirinya dan berubah menjadi sebuah keikhlasan. Ratu hanya butuh waktu untuk berpikir dalam menghadapi apa yang ia rasakan saat ini. Wanita pemilik mata indah itu selalu ingat kemesraan yang terjadi saat dirinya belum mengetahui kejadian memalukan dan memilukan itu. Ia dengan penuh rasa cinta dan sayang selalu bersikap lembut dan menghargai Revan. Kalau anak kita lahir, kamu pengennya mirip siapa sayang? Tanya Revan saat usia kehamilan Ratu memasuki 6 bulan kala itu. Mirip aku atau kamu? Sama aja mas, yang penting sehat selalu. Ratu menjawab sambil bermanja dengan menyandarkan diri ke dada suaminya. Aku berharap dia mirip kamu. Kenapa? Agar tidak jahat seperti papanya. Kok kamu ngomongnya gitu mas? Sikap papanya tidak pantas untuk ditiru.
Tapi menurutku sangat pantas. Kamu orang baik, Mas. Ratu mengusap pipi suaminya. Aku bukan orang yang seperti kamu pikirkan, sayang. Tapi bagiku, kamu suami terbaik. Aku sangat jauh dari kata terbaik. Sekarang Ratu baru menyadari apa maksud ucapan Revan beberapa bulan yang lalu. Ia kini mengakui kebenaran ucapan suaminya itu. Revan telah merusak kepercayaan Ratu tentang penilaian yang ia berikan selama ini. Kok kamu diam, sayang? Kamu tidak ingin jujur dengan perasaanmu sendiri. Tapi walaupun kamu tidak memberikan jawaban atas pertanyaanku, aku tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Cukup, Mas. Aku tidak ingin membahas tentang ini lagi. Ratu tetap berusaha untuk mengelak. Ratu saat ini hanya ingin fokus merawat buah hati tercinta. Ia juga berencana akan melanjutkan kuliahnya yang telah tertunda. Dirinya ingin menyelesaikan mata kuliah yang belum selesai dan memperoleh gelar sarjana yang selalu ia impikan. Tidak terasa, waktu terus berlalu. Sekarang Andra memasuki usia 5 bulan. Ratu sangat bahagia mengikuti perkembangan putranya. Kian hari tingkah lucunya makin menggemaskan, tetapi tidak untuk hari ini. Saat ini Andra sedang sakit, badannya panas dan hidung tersumbat. Revan akhirnya meminta izin untuk menginap di rumah orang tua Ratu karena sangat khawatir dengan keadaan putranya. Ia tidak tega jika istrinya sendirian yang merawat buah hati mereka. Ratu pun tidak merasa keberatan atas permintaan suaminya. Ratu sudah mulai mengantuk karena seharian sangat lelah menggendong Andra yang selalu rewel. Revan merasa iba melihat istrinya yang terlihat kurang bersemangat. Oleh karena itu, ia meminta Ratu untuk tidur. Tidur aja, sayang, biar aku yang jagain Andra. Enggak apa-apa, Nim, aku tinggal tidur. Aku benar-benar ngantuk. Akhir-akhir ini, Ratu sudah mulai bersikap lembut kepada Revan. Gak apa-apa, sayang, santai aja. Besok juga minggu, jadi gak ngantor. Ya udah, aku tidur ya. Ratu merebahkan tubuh ke tempat tidur. Hanya dalam hitungan menit, Ratu tertidur pulas. Revan sangat kasihan melihat wajah lelah sang istri. Ia memandangi mata indahnya, penuh dengan kelembutan dan keteduhan. Revan mengakui kalau dirinya sangat ingin mencium dahi Ratu. 5 bulan lamanya, ia tidak merasakan belayan dan kasih sayang dari wanita yang ia cintai itu. Ia tidak kuasa untuk menahan diri, hingga akhirnya mendaratkan ciuman di dahi dan pipi Ratu. Tiba-tiba, istrinya itu mengigau. Jangan pergi, Mas. Jangan tinggalin aku. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku mencintaimu. Tidak terasa, bening kristal dari pelupuk mata Ratu keluar. Revan bahagia dan terharu mendengar pengakuan istrinya, walaupun dalam keadaan tidak sadar. Ia pun mengusap air mata wanita itu dengan lembut dan penuh rasa cinta. Apa yang Ratu ucapkan merupakan kebanggaan tersendiri untuk Revan. Laki-laki tersebut yakin kalau cinta sang istri sangat besar untuk dirinya. Terbukti dalam mimpi saja, Ratu masih tetap mengakui perasaannya untuk suaminya. Revan juga yakin kalau Ratu mulai membuka diri untuk kembali menerima keberadaannya. Ia makin semangat untuk memperjuangkan cintanya. Laki-laki pemilik hidung bangir itu merasa bangga telah dikirimkan istri yang sangat mencintai dirinya. Ia ingin memeluk Ratu, tetapi tidak berani karena saat ini sang istri belum memaafkan dirinya atas perbuatan di masa lalu. Keesokan harinya, Revan tidak menyadari kalau ia tertidur di samping ranjang. Ratu yang telah terbangun merasa iba melihat suaminya dalam keadaan duduk sambil menutup mata. Ia segera membangunkan Revan dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya. Bangun, Mas. Kenapa kamu tidur di sini? Revan terkejut dengan sentuhan Ratu, hingga secara spontan menarik tangan wanita itu dan jatuh dalam pelukannya.
Dua pasang mata saling berpandangan dalam waktu 2 menit dengan jarak yang sangat dekat. Pasangan suami istri itu berusaha bangun, tetapi Ratu justru makin terjatuh hingga menindih tubuh Revan. Ia terkejut karena menyadari bibirnya kini bersentuhan dengan bibir suaminya. Ia kembali berusaha untuk bangun, tetapi dengan sengaja Revan meraih tangan wanita itu lalu memeluknya. "Izinkan aku memeluk istriku, walaupun hanya sebentar saja. Aku sangat merindukan pelukan ini, sayang." Revan makin erat memeluk Ratu. "Lepasin, Mas. Aku gak bisa napas nih. Sesek banget." "Maaf, sayang." Revan melonggarkan pelukannya. "Awas, Mas. Aku mau mandi." Ratu berusaha melepaskan diri dari suaminya. "Tunggu sebentar lagi. Aku masih kangen." "Gak suka ah. Lepasin." Ratu akhirnya berhasil melepaskan pelukan suaminya. Revan bahagia melihat wajah istrinya yang kini merah merona. Ia sangat yakin kalau Ratu juga mengharapkan pelukan darinya, karena ia dapat melihat sikapnya yang tidak melakukan penolakan. Revan senyum-senyum sendiri melihat wanita yang ia cintai itu berjalan menuju kamar mandi. Kini, Revan merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa, karena hari ini ia kembali merasakan kehangatan saat memeluk Ratu. Baginya, itu suatu perkembangan yang sangat baik untuk dirinya dan wanita itu. Apakah Revan berhasil meluluhkan hati Ratu?